Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG pada hari ini ditutup mengalami kenaikan ya, cukup positif, di mana plus 0,32%. Dengan mencetak area low di 6.727, di mana pada tanggal 8 juga mencetak area low di kisaran 6.728, sehingga ada rejection sebelum kemudian akhirnya mengalami kenaikan dan menutup area gap down yang tercipta pada perdagangan hari Jumat yang lalu. Seperti yang kita lihat bahwa ada sedikit gap down ketika mengalami penurunan Jumat lalu dan pada kesempatan hari ini sudah berhasil ditutup. Walaupun IHSG nggak bisa close di atas 6.800, memang high-nya sempat menyentuh area 6.812 sebelum akhirnya turun close di area 6.786. Pergerakannya cukup baik bagi IHSG karena masih bisa bertahan di atas area 6.761. Kita harapkan ke depan mampu break area 6.800 serta mengalami penguatan kembali menuju area resisten yang ada di atasnya. Kalau ternyata pada perdagangan mendatang juga tidak berjalan sesuai dengan harapan dan IHSG break dari 6761, ada potensi turun setidaknya ke area 6646. Jadi silahkan teman-teman perhatikan, baik itu area support maupun area resisten daripada IHSG. Dan untuk saham pertama teman-teman, saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah dari Bank BNI. Saham Bank BNI hari ini ditutup minus ya, minus tipis aja, sebesar 0,28%. Hal yang menarik adalah hari ini low-nya berada di area 8.875, berhasil menutup gap yang tercipta beberapa waktu yang lalu. Tepatnya gap yang tercipta di tanggal 8 menuju ke tanggal 9, di mana opennya langsung naik kencang dan melanjutkan kenaikannya hingga high 9225 sebelum akhirnya beberapa hari kemudian mengalami koreksi. Closing hari ini cukup baik di area angka psikologis 9.000. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang mampu close di atas 9.050, maka ini menjadi tanda yang baik buat Bank BNI karena akan membatalkan pola double top yang pernah tercipta sebelumnya ya teman-teman. Seperti yang kita tahu ketika Bank BNI mengalami penurunan di tanggal 22 Februari dengan break area 9.050, maka mengkonfirmasi sebuah pola itu double top. Jadi kalau misalnya Bank BNI-nya mampu kembali menguat close di atas 9.050 serta menuju area resisten di kisaran 9.200, maka pola double topnya batal, berkesempatan untuk mengalami kenaikan lanjutan. Kalau dikasih koreksi, teman-teman boleh cicil 8.875, 8.750 ya, menjadi area kesempatan yang sangat menarik untuk buy on weakness. Ataupun kalau mau nunggu close di atas 9.050 juga merupakan hal yang menarik, supaya ada konfirmasi bahwa Bank BNI membatalkan double topnya. Dan memang kita lihat dari 4 saham big banks kita, Bank BNI adalah salah satu saham yang polanya tidak terlalu baik jika dibanding dengan ketiga saham big banks lainnya. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Indi. Saham Indi dari sektor batu bara. Kita akan gunakan time frame weekly teman-teman karena akan menarik untuk melihat Indi. Seperti yang kita lihat
Pada hari ini naik 4,13%, walaupun kita gunakan weekly, tapi hari ini adalah hari Senin, sehingga candle ini baru menggambarkan pergerakan hari ini saja. Pergerakan hari ini cukup menarik, karena masih mampu bertahan di atas area supportnya, di mana area supportnya di 2280 sampai 2150. Kita akan tandain di sini untuk area support dari ini. Area support ini harusnya area support yang cukup kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena area support ini sudah beberapa kali setidaknya dicoba ataupun dites dan masih mampu bertahan. Artinya area ini cukup solid jika harus kembali menahan pergerakan daripada Indi. Bahkan kalau di close minggu ini bisa close di atas area 2150 ataupun di kisaran 2280, ini berpotensi untuk kembali menguat setidaknya menuju ke area 2400 atau ke area 2650. Memang saham Indi ketika berhasil break dari 2650 membuat sebuah pola ya teman-teman, yaitu inverted cup and handle, dimana ini adalah cupnya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Dan sebenarnya potensinya turun lumayan ya. Kalau kita ukur target penurunannya, kita lihat dari area 3420, lalu kita letakkan di bawah daripada area breakdownnya, sebenarnya potensi turunnya setidaknya menuju ke area 1880-an. Tetapi kalau mampu bertahan di atas area 2150, ini menjadi sebuah hal yang menarik, artinya supportnya cukup kuat dan saham Indi bisa saja kembali mengalami kenaikan. Kalau ternyata jebol daripada 2150, selain akan melanjutkan penurunan sebagai target daripada inverted cup and handle, maka ada potensi juga secara lebih besar ini malah bisa jadi rounding top ya teman-teman. Kalau rounding bottom biasa ke atas, kalau rounding top tentu ada potensi yang sebaliknya menuju ke bawah. Jadi kita akan pantau bersama area sekitaran 2280 sampai 2150 diharapkan kembali mampu kuat menahan Indi. Ada potensi kembali menuju area resisten di kisaran 2440 serta bisa saja melanjutkan kenaikannya kembali ke atas area 2650. Jadi silahkan teman-teman perhatikan baik area support maupun area resisten yang ada. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah WIRG. Saham WIRG kita akan kembali gunakan time frame yang lebih kecil yaitu daily. Pada hari ini WIRG terlihat closing cukup baik. Mirip-mirip dengan Bank BNI, ada rejection dari area kisaran 158. Dan akhirnya bisa close dengan sangat cantik di area 165. Memang teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa kisaran area 160 merupakan area support daripada WIRG. Jadi dari kisaran 164 sampai 160, atau kita bisa spare dari 165 sampai 160, sebenarnya area support daripada WIRG. Dan sebelumnya juga WIRG-nya tertahan di area resisten di kisaran 171. Jadi kalau misalnya bisa berhasil breakout, ini merupakan sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita perbesar sedikit teman-teman, di sebelah kiri ini sudah terlihat dengan jelas area left shoulder. Di tengah ini bisa menjadi head dan sempat false break. Kalau misalnya yang kanan ininya berhasil kembali naik serta break dari 171, maka berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, area 160 harusnya cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan.
buy ketika berhasil break 171, setidaknya akan kembali menuju ke area 198. Area di mana WIRG koreksi sebelumnya. Serta kita bicara sedikit jarak jauh ya teman-teman. Kalau ternyata mampu melanjutkan kenaikan serta berhasil menuju ke area resisten yang ada di atas di kisaran 197, kita turunin sedikit di area 197, Fibonacci-nya juga kita turunin sedikit ya. Kalau bisa break sampai ke 197, maka bisa jadi teman-teman, bisa jadi ini adalah cup and handle yang lumayan besar. Ini adalah bagian cupnya, yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Kalau kita lihat bersama, handle-nya berusaha bertahan di atas Fibo 0,5, tepatnya 153, walaupun sempat menyentuh area kisaran 146, tapi akhirnya berhasil menguat kembali. Jadi secara jangka pendek, teman-teman yang mau buy on weakness silahkan pantau 160. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, boleh buy ketika konfirmasi break 171. Targetnya ke 197, serta kalau bisa close di atas 197, akan membuat sebuah pola, yaitu cup and handle yang lebih besar, yang artinya ada potensi menuju ke area resisten yang ada di atasnya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MAPI. Saham MAPI pada closing hari ini tercatat mengalami kenaikan 5,12%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa saham MAPI dan kita buat dua area support. Yang pertama adalah 1535 sampai 1495 ataupun di area 1500. Dan yang kedua adalah di area 1440 sampai 1420. Dan teman-teman bisa lihat bersama bahwa hari ini low-nya ada di 1425. Cukup kena untuk area support yang kita letakkan. Dan akhirnya setelah menyentuh area support langsung kembali melanjutkan penguatannya. Diharapkan tentu penguatan yang ada tidak hanya sebentar ya teman-teman, dan mampu kembali melanjutkan kenaikannya, karena memang kita lihat bersama setelah break daripada inverted head and shoulders, kenaikan MAPI cukup terkendala ya, bahkan di kisaran 1665 akhirnya kembali turun, ataupun dari area 1600 juga terlihat tidak terlalu kuat. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, 1420 sangat menarik untuk bisa buy on weakness. Kenapa? Karena MAPI selain uptrend juga posisinya all time high, jadi kalau dikasih kesempatan koreksi turun ke support dengan low volume harusnya cukup menarik ya teman-teman, walaupun memang harus disiplin. Kalau ternyata dijebol dari 1420 silahkan menjauh dulu dan kita akan pantau untuk area support yang ada di bawahnya. Jadi silahkan teman-teman pantau selama mampu bertahan di atas 1420 cukup menarik. Bahkan hari ini sudah kembali break 1535 cukup menarik dengan target berikutnya menuju ke kisaran 1665 ataupun bisa saja kembali ke area 1880 sebagai target daripada inverted head and shoulders-nya. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Bank BNI, lalu saham INDI, saham WIRG, dan yang terakhir adalah MAPI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa join channel Telegram dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Kalau ada saham yang mau dianalisa, ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.